Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara GPD Gapo Permai, bertemu kembali dengan saya, host kalian yang sangat tercinta, Christian Rapulus Korompis. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat-sehat semuanya pasti ya, amin. Baik saudara-saudara, kembali lagi di video pujian dan persembahan firman Tuhan di setiap hari ini. Bagaimana saya yakin dan percaya terus memberkati dan tentunya mengobati kerinduan ya pastinya ya. Beberapa saudara-saudara semua juga banyak yang pasti terhibur juga, dan gak cuma terhibur dari kebosanan yang pastinya, tapi juga dipenuhi berkat dari video ini, amin ya. Makanya itulah tujuan dari kita membuat video ini. Baik saudara-saudara semua, sebelum saya panjang-panjang ngomong lagi, kita mau menikmati dulu pujian persembahan kita yang pertama ya. Mari saudara-saudara silakan menikmati pujian ini, silakan menonton dengan baik-baik ya.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih semua di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali. Saudara, lama sudah ya rasanya, hampir 2 bulan kita tidak bertemu ya, atau berjumpa ya saudara ya. Puji Tuhan, kalau sore hari ini ya, lewat ibadah online ya, kita semua bisa saling bertemu ya saudara ya, saling bertemu dalam ibadah online ini. Saudara kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara kekasih, mari kita sama-sama mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan, pertolongan Tuhan ya, biar semuanya boleh berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil selalu di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pemeliharaanmu Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, ini semua oleh kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar ini Tuhan, kami akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Kami minta Tuhan campur tangan-Mu Tuhan, di dalam kami menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami menyerahkan semua doa sembahyang kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan ya, sore hari ini saudara ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang dipelihara Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita saudara ya. Temanya Tuhan pelihara kita saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, saya sungguh diberkati lewat tema ini saudara. Karena apa saudara ya, kalau saya boleh ada sampai hari ini saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Jujur saudara ya, kalau bukan Tuhan semua yang menolong di dalam hidup saya,
Kalau bukan Tuhan yang pelihara di dalam hidup saya nggak tahu, saudara, ya, bagaimana keadaan saya, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, saya merenungkan, ya, di dalam kehidupan saya, saudara. Waktu saya masih muda, saudara. Kemudian saya menikah, saya punya rumah tangga, saudara, ya. Saya punya istri, saya punya anak, saudara, ya. Saya merasakan semua, saudara, ya, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Bahkan, saudara, di dalam usaha saya sendiri pun saya juga merasakan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, saudara. Ya, ada masa yang saya harus hadapi dengan masa-masa yang sulit, saudara. Ya, tetapi semuanya boleh saya rasakan, semua itu karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, saudara, ya. Itu saya melihat, waduh, campur tangan Tuhan yang luar biasa, saudara. Campur Tuhan sungguh baik, saudara. Tuhan sungguh baik. Mari, saudara kasih yang di dalam Tuhan, sore hari ini kita akan buka firman Tuhan, ya. Kita akan baca bersama firman Tuhan pada sore hari ini. Mari, saudara, kita lihat bersama di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ya. Saudara, kita akan baca bersama-sama. Ayat 2 Tawarik 26 ayat pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat yang ketiga, saudara. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ayat yang keempat, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sering mendengar firman ini, ya. Bagaimana kisah hidup dari Raja Uzia. Tapi sore hari ini, saudara, waktu saya membaca dan merenungkan firman ini, saya diberkati luar biasa, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu perjalanan hidup dari Raja Uzia, ya. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi saya mau sama-sama kita melihat hal-hal yang baik saja, saudara, ya. Hal-hal yang positif, ya, yang bisa memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik buat hidup kita, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah sama-sama membaca firman ini, saudara. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, waktu Amazia dipanggil Tuhan, ya, Uzia ini, Raja Uzia ini
baru berumur 16 tahun, saudara. Dan dia ya ditetapkan atau dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Saudara kasih dalam Tuhan, usianya masih sangat muda. 16 tahun, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ini, saudara, dia bisa memerintah 52 tahun lamanya, saudara kekasih dalam Tuhan. Ini bukan waktu yang pendek, saudara. Ini bukan waktu yang singkat, saudara. 52 tahun cukup lama, saudara. Saya merenungkan, luar biasa. Seorang yang masih muda, ya, dia ditolong Tuhan, dia dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Tuhan pakai dia, saudara. 52 tahun, saudara. Ya. Raja Uzia hidupnya betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Raja Uzia betul-betul hidupnya ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara, ada 3 kunci keberhasilan yang saya dapat dari firman ini, saudara. Ya, ada 3 kunci keberhasilan yang saya dapat dari firman ini. Mari, saudara, kita akan melihat bersama, ya. Di dalam ayat yang keempat, saudara, ya, firman dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, ini bukan hal yang gampang, saudara, untuk dilakukan kalau hidup kita ini benar di mata Tuhan, saudara. Ya. Diomongkan sangat mudah, tapi dipraktekannya susah, saudara. Kalau kita mau hidup benar di mata Tuhan, saudara. Nah, Raja Uzia ini dia hidupnya benar di dalam Tuhan, saudara. Kunci yang pertama, saudara. Ya, dia hidupnya benar di mata Tuhan, saudara. Ya, saya juga menangkap, saudara, dia betul-betul juga menjaga hati-hati di dalam hidupnya. Dia hati-hati di dalam hidupnya supaya hidupnya ini berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya. Ini kunci yang pertama, saudara, ya. Nah, hal berikut kedua, ya. Yang kedua, supaya, ya, saudara, kita sama-sama membaca kembali, saudara, di dalam ayat yang kelima, saudara. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Saudara kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, kunci yang kedua, dia mencari Allah. Dimanapun Raja Uzia berada, saudara, ya, dia selalu mencari Allah. Dia mengutamakan Allah, saudara. Artinya dia ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia betul-betul hidupnya selalu mencari Tuhan di mana dia berada, saudara. Saudara, saya tahu, saudara, Raja Uzia ini punya kerinduan yang kuat, saudara. Ya, kerinduan yang kuat, dia ingin bersekutu selalu dengan Tuhan. Ya, saudara. Luar biasa, saudara. Raja ini masih muda, tetapi dia ingin hidupnya dipelihara Tuhan, dia ingin hidupnya ditolong oleh Tuhan. Betul-betul dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara, kunci yang ketiga, saudara, ya, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saudara, ya, itu di ayat yang kelima juga, saudara, ya, ya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, saudara.
Saudara, selain masih muda, dia punya hati yang takut pada Allah, saudara. Saudara, jujur seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, ya, seringkali kita bandel sama Tuhan, seringkali kita nggak menurut, saudara, ya, lebih takut kepada sesama, tidak takut sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita supaya hidup kita takut pada Tuhan, saudara. Jadi ada 3 kunci, saudara, ya, supaya hidup kita ini dipelihara Tuhan, ya, dan hidup kita ini ditolong Tuhan. Yang pertama, kita mau hidup benar, ya, di mata Tuhan, ya. Kunci yang kedua, kita selalu mencari Tuhan, ya, dimanapun berada kita mencari Tuhan. Ada kerinduan, saudara, ya, untuk selalu mencari Tuhan, ya. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat doa-doa kita, saudara. Kita panggil hadirat Tuhan lewat doa kita, sehingga ada satu persekutuan yang indah bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara, kuncinya dia, kita mau hidup takut pada Tuhan, saudara. Saudara, kalau 3 ini, saudara, kita bisa kerjakan, kita lakukan dengan baik, Allah membuat segala usahanya berhasil, saudara. Luar biasa, puji Tuhan, saudara, ya. Saya diberkati lewat renungan firman ini, saudara. Di saat saya menyiapkan firman ini, saya diberkati, saudara. Saya percaya saudara pun diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, saudara. Ini firman yang singkat, saudara, ya, yang tidak panjang. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari, saudara, kita mau berdoa kembali, saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pada sore hari ini kami boleh dengar, Tuhan. Firman yang luar biasa ini, Tuhan, yang memberkati kami semua, boleh tertanam di setiap hati kami, Tuhan. Sehingga firman ini, Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah pakai hamba-Mu malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur padamu, Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan mengucap syukur dan banyak terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan telah selesai. Terima kasih untuk hamba yang telah menyiarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita, bisa kita jadikan pedoman, pegangan di kehidupan kita, khususnya dalam situasi-situasi sekarang ini. Terus kita mau terus berpegang teguh pada Tuhan, kita mau terus beriman, kita mau terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan seperti ini yang terus kami akan siapkan bagi saudara-saudara semua, bisa menguatkan, ya, step by step, ya, cicil terus setiap hari. Kalau saudara-saudara semua terus setia menonton video ini dan khususnya menikmati, ya, menikmati dengan serius firman Tuhan, saya akan percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan akan menguatkan saudara-saudara semua melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Oke. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya.
Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan self quarantine PSBB yang sudah dihimbau, kita kenakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Dan juga yang terlebih penting, kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang pegang kendali. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.